Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alladhi bini'matihi tatimmus salihat. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'd. Faya ibadallah, usikum wa nafsi bitaqwallahi faqad fazal muttaqun wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'd, fa inna asdaqal hadithi kitabullah وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Para jamaah sekalian serta teman-teman dimanapun berada, Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Jalla Jalaluhu Rabbul Alamin. Salawat dan taslim semoga selalu tersampaikan kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi. Teman-teman yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, insyaallah pada malam hari ini kita akan membahas ya kitab yang ditulis oleh Syekh Muhammad Bashir At-Tahlawi, ya, yaitu kitab yang akan kita bahas adalah kitab Al-Jami' lil Kaba'ir wal Muharramat wal Manhiyat minal Qur'anil Karim wal Ahadits As-Sahihah. Ya. Jadi kitab ini dikarang oleh Syekh Muhammad Bashir At-Tahlawi dengan judul Al-Jami' lil Kaba'ir wal Muharramat wal Manhiyat minal Qur'anil Karim wal Ahadits As-Sahih. Ya, artinya himpunan atau kumpulan dosa-dosa besar, perbuatan haram dan terlarang dari Al-Qur'an Al-Karim dan dari hadis-hadis yang sahih. Ya. Jadi Syekh Muhammad Bashir At-Tahlawi menulis kitab ini, ya, itu beliau mengambil, ya, atau meringkas dari kitab Al-Kabair karya Al-Imam Az-Zahabi, kemudian menambahkannya dengan dari kitab-kitab lainnya juga begitu. Ya. Seperti dari kitab-kitab atau ada dosa-dosa yang tidak disebutkan di dalam kitab Al-Kabair, ya, maka beliau mengambil, ya, poin-poin itu dari kitab yang lainnya juga gitu. Ya. Semoga apa yang dilakukan oleh Syekh ini mendapatkan kebaikan dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi kitab ini telah diteliti dan diberikan pengantar serta direkomendasikan juga oleh Syekh Dr. Shalih Fauzan bin Al-Fauzan hafizahullahu taala. Jadi kitab ini merupakan salah satu kitab bestseller, ya, di Arab Saudi. Sini juga terdapat rekomendasi, ya, dari Syekh Shalih Fauzan dan pengantar dari Syekh Dr. Abdurrahman As-Salih Al-Mahmud, dosen Fakultas Akidah di Universitas Al-Imam Muhammad bin Saud Al-Islamiyah. Jadi seperti yang sudah Anda sampaikan tadi, jadi kitab ensiklopedia larangan ini dalam syariat terdiri pertama ringkasan dari kitab Al-Kabair karya Al-Imam Az-Zahabi, kemudian juga perkara yang diharamkan dan larangan-larangan yang beliau ambil dari kitab-kitab lain atau dalil-dalil di luar dari kitab Al-Kabair itu tadi. Iya. Hadirin dimulakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita ketahui bahwa setiap muslim itu perlu, ya, untuk menjauhi dosa-dosa besar atau perbuatan-perbuatan haram atau setiap perkara yang di dalam syariat kita. Karena, ya, dengan kita menjauhi, ya, bahkan menahan diri kita tercebur dalam perkara-perkara tersebut, maka akan mudah bagi kita untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala melalui perbuatan-perbuatan sunnah. Maka
Setiap perkara yang menghalangi kita dari kebaikan, maka tidak ada lain kecuali adalah karena dosa yang kita lakukan. Ya, Rasul SAW sudah mewanti-wanti kepada kita bahwa setiap hal, setiap perkara yang beliau larang atas diri kita, atas umatnya, maka Nabi SAW memerintahkan kita agar kita menjauhinya dan mewaspadainya. Dan segala yang Nabi SAW perintahkan kepada kita, hendaknya kita laksanakan semampu kita. Kata Nabi SAW, "Man haitukum fajtanibu, wa ma amartukum bihi faf'alu minhu mastata'tum." Segala yang Nabi SAW larang, segala yang aku larang, kata Nabi SAW, maka jauhilah. Dan segala yang beliau perintahkan, yang aku perintahkan, maka laksanakan semampu kalian. Maka apa yang Nabi SAW larang atas diri kita, maka hendaknya kita jauhi. Dan apa yang Nabi SAW perintahkan kepada kita, hendaknya kita laksanakan semampu yang kita bisa. Begitu. Ya. Teman-teman dimulakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Satu hal yang perlu kita ketahui bahwa menjauhi dosa-dosa besar, teman-teman sekalian, adalah perkara yang sangat penting. Ini perkara yang sangat urgent sekali. Ya, maka untuk menghindari, untuk menjauhi dosa-dosa besar, ini perlu kita mengetahuinya. Ya, karena tidak mungkin kita tahu itu adalah sebuah dosa kecuali setelah kita mempelajarinya. Maka wajib bagi setiap muslim untuk kemudian mempelajari setiap bagian dari dosa-dosa besar itu. Tujuannya apa? Agar mudah bagi dia untuk mewaspadai kemudian menghindari. Jadi Uzaifah bin Yaman radhiyallahu anhu mengatakan, kanan nasu yas'aluna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam 'anil khair wa kuntu as'aluhu 'anil syarri ma khafata an yudrikani. Para sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ini senantiasa bertanya kepada Rasul SAW tentang kebaikan. Adapun aku, kata Huzaifah bin Yaman, Huzaifah bin Yaman itu menanyakan kepada Nabi SAW tentang keburukan. Tujuannya apa? Karena beliau khawatir terjerumus ke dalam keburukan tersebut. Jadi para sahabat itu bertanya tentang kebaikan, tentang amalan apa yang lebih utama, tentang perkara yang memang bisa mengarahkan kepada kebaikan. Sedangkan Huzaifah bin Yaman ini, beliau menanyakan akan keburukan kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Tujuannya apa? Agar beliau tidak terjerumus kemudian ke dalamnya. Ya, maka penting bagi kita kemudian untuk mengetahui ya apa saja dosa-dosa besar, ya, agar kita tidak terjatuh ke dalamnya. Hadirin yang Allah muliakan, kita bermohon kepada Allah Subhanahu wa taala semoga Syekh Muhammad ya Bashir At-Tahlawi mendapatkan kebaikan dari apa yang telah beliau lakukan. Amin ya rabbal alamin. Teman-teman dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik, kita masuk pada pembahasan. Insyaallah pada pertemuan pertama ini kita akan membahas bagian pertama dari dosa-dosa besar. Jadi Syekh dalam menulisnya ini, bagian pertama ini beliau memasukkan 7 dosa yang membinasakan secara berurutan. Iya. Tapi kita masuk pada pembahasan pertama yaitu tentu ya yang selalu dibahas oleh para ulama dalam kitab-kitab mereka yaitu terkait dengan syirik. Ya. Jadi kitab ensiklopedi larangan ya dalam syariat Islam ini dibuka dengan dosa yang paling besar, dibuka dengan kemaksiatan yang paling besar, dibuka dengan kezaliman yang paling besar. Apa itu? Yaitu syirik. Ya. Kenapa demikian? Karena syirik ini merupakan salah satu dosa yang menjadi sebab utama kenapa manusia itu bisa kekal di nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Ini ya, makanya penting bagi kita untuk mempelajari.
Apa itu syirik, apa saja bagian-bagian dari kesyirikan, apa saja contohnya di masyarakat kita, maka penting untuk kita ketahui agar kita bisa menghindari dan bisa mendakwahkannya kepada saudara-saudara kita tentunya. Jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ya. Jadi syirik ini atau menyekutukan Allah Subhanahu wa taala merupakan dosa terbesar yang tidak tertandingi, ya. Bahkan Luqman ya berwasiat kepada anaknya menyebutkan bahwa ya bunayya la tusyrik billah inna syirkal zulmun azim, ya. Wahai anakku, jangan menyekutukan Allah Azza wa Jal, karena sesungguhnya menyekutukan Allah adalah kezaliman yang besar, ya, kezaliman yang besar. Maka kalau dosa itu ya kita susun secara bertingkat-tingkat, maka dosa syirik ini menempati dosa yang paling atas, ya. Jadi syirik ini adalah induknya kezaliman, induknya kemaksiatan, ya, dan perkara yang bisa membuat manusia kekal di nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Innallaha la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha." Allah itu tidak akan mengampuni dosa syirik dan mengampuni segala dosa selain syirik bagi siapa yang ia kehendaki. Jadi Allah itu tidak akan mengampuni dosa syirik. Jadi siapa saja yang mati dan dia belum bertobat dari kesyirikan yang dia lakukan, maka dia kekal di nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Ini nas. Ini nas ayatnya seperti itu. Maka ketika kita pernah terjerumus melakukan kesyirikan, maka hendaknya kita segera bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala dan jangan sampai kita mati kemudian di atas kesyirikan. Ta'udzubillah min zalik. Jadi berbahaya sekali teman-teman sekalian. Syirik ini adalah dosa yang sangat berbahaya sekali, ya. Karena jika antum mati dan tidak bertobat dari dosa syirik, maka konsekuensinya luar biasa, yaitu Allah Azza wa Jalla tidak akan mengampuni dosa kita. Dan ayat-ayat yang memperingatkan kita dari kesyirikan ini sangat banyak sekali teman-teman sekalian. Ini sangat banyak sekali, ya. Hadirin makan oleh Allah Subhanahu wa taala. Syirik ini terdiri dari ya beberapa macam tentunya. Ya, ada syirik besar, ada syirik kecil, ya. Tentu syirik besar ya bisa mengeluarkan seseorang dari Islam, ya bisa menghapuskan amalan seseorang, bisa membuat seseorang itu kekal di nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Adapun syirik kecil dia akan merusak ibadah yang mengiringnya saja. Dan orang yang terjatuh di dalam syirik besar, ya, ini bisa mengeluarkan pelakunya dari Islam, ya bisa mengkafirkan pelakunya dari Islam. Bahkan, ya, dia dikhawatirkan nanti berdasarkan nas ayat akan kekal dalam nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Makanya jika ada seseorang ya yang kemudian terjatuh di dalam kesyirikan dan syirik ini syirik besar, kemudian dia mengimami sholat dan kita tahu dia ini pelaku syirik besar, maka kita tidak boleh sholat di belakangnya. Kita tidak boleh menjadi makmumnya karena sholatnya tidak sah. Ya. Karena apa? Karena dia kafir. Baik. Di sini disebutkan beberapa fenomena syirik besar yang paling tampak. Artinya yang paling menonjol begitu. Ya karena memang di zaman ini yang namanya kesyirikan itu ya semakin banyak begitu. Bahkan tidak sadar kemudian kita saat misalnya nonton TV begitu. Ternyata di TV pun mulai menampilkan nilai-nilai kesyirikan. Sadar atau tidak sadar. Maka kesyirikan di zaman ini seperti semut hitam yang berada di atas batu hitam di malam hari. Kalau tidak jeli, kita akan sulit mengenalinya. Ya, seperti apa? Misalnya eh, ilmu-ilmu perbintangan, astrologi. Itu kan perkara yang mudah kita temukan di media-media, di media sosial, di TV dibahas, diangkat. Ya, maka media yang bisa menghantarkan seorang muslim kepada kesyirikan di zaman ini semakin luas. Makanya kalau tidak selektif, akan mudah seorang muslim kemudian terjatuh ke dalam kesyirikan. Belum lagi kesyirikan yang ada di budaya-budaya, ya. Karena akan kita temukan nanti ada kesyirikan yang dibalut dengan baju budaya adat.
ya. Sehingga kadangkala orang akan meninggalkannya, maka dia akan dimusuhi oleh masyarakat karena sudah dibalut dengan baju budaya itu tadi. Ya, makanya kita juga harus selektif. Kita bukan apa ya, Islam bukan anti terhadap budaya begitu. Tidak. Islam bukan anti terhadap adat, tapi ingat, ditimbang dulu. Ditimbang dulu apakah adat dan budaya itu bertabrakan dengan nilai syariat atau tidak. Kalau tidak bertabrakan ya maka bagus untuk dilestarikan. Bagus. Tapi kalau bertabrakan, apalagi mengandung nilai-nilai kesyirikan, maka wajib kita meninggalkannya. Karena syariat itu harus lebih didahulukan dari apapun. Baik. Di sini disebutkan beberapa bentuk dan fenomena syirik besar yang paling nampak. Seperti yang sudah Ana sebutkan tadi, syirik besar ini sangat berbahaya. Kenapa? Karena bisa menyebabkan pelakunya kafir, bisa menyebabkan pelakunya kekal di neraka kalau dia wafat dan belum bertobat. Ya, kemudian syirik besar yang dia lakukan ini bisa menghapuskan seluruh amalnya dan haram baginya untuk masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Ini pertama, fenomena yang paling tampak pertama mempersembahkan ritual ibadah kepada selain Allah Azza wa Jal. Misal, yang paling nyata adalah meminta atau berdoa kepada selain Allah. Di antaranya, meminta-minta kepada orang yang sudah meninggal maupun kepada orang soleh atau kepada selainnya. Misalnya, meminta kepada patung-patung, meminta kepada bebatuan, meminta kepada pohon yang dikeramatkan, meminta-minta di kuburan maupun di tempat-tempat yang disembah lainnya. Efeknya apa? Muncul keyakinan bahwa benda-benda atau tempat tersebut bisa mendatangkan manfaat dan mudarat. Ya, inilah yang dinamakan syirik besar dan ini bisa menyebabkan pelakunya keluar dari Islam. Ya, sekalipun ia memohon dan meminta uh, benda-benda itu tetap mengagungkan beribadah kepada Allah Azza wa Jalla. Dan kita temukan ya, memang ini adalah fenomena yang luar biasa. Contohnya misalnya ziarah ke makam-makam. Ziarah ke makam tujuan untuk mengambil berkah, misalnya untuk mengambil berkah. Atau dia ke makam kemudian untuk meminta-minta, berdoa, ya. Meminta kepada penghuni kubur. Inilah yang menyebabkan kenapa kadangkala ziarah kubur diharamkan. Karena apa? Karena bisa menyebabkan orang terjatuh ke dalam kesyirikan. Kata Nabi SAW, ya, dulu aku mengharamkan ziarah kubur, tapi sekarang ziarahlah. Kenapa? Karena dulu memang peluang terjadinya kesyirikan di kuburan itu besar. Tapi setelah seorang muslim memahami, ya, mempelajari tauhid, imannya semakin kokoh, ya, Nabi SAW kemudian memberikan ruang kepada mereka, silahkan ziarah, gitu, karena tauhidnya sudah kokoh, ya. Maka nanti akan ditemukan, ya, maka dasar suka mengharam-haramkan ziarah kubur. Ziarah kubur diharamkan, ini diharamkan. Kita katakan ziarah kubur itu sunnah. Ya, ziarah kubur itu sunnah. Dan ini dianjurkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Yang haram itu adalah meminta-minta di kubur, menyembelih sesembelihan di kubur, tawaf di kubur, sujud di kubur, mengusap-ngusap lisan untuk mengambil berkah. Ini yang diharamkan. Adapun ziarah kubur untuk kemudian mengingat kematian ini sunnah dan ini dianjurkan. Yang haram yang Anda sebutkan tadi dan kita lihat ya, ya banyak di seperti di apa makam-makam para wali misalnya. Itu kan banyak terjadi ritual kesyirikan di sana. Ya, di mana orang itu sujud sujud di kuburnya wali yang dianggap wali itu. Ini kan luar biasa, teman-teman sekalian. Dan yang lebih parahnya, ritual syirik ini kemudian dibalut dengan hal-hal yang sekiranya akan mengaburkan nilai kesyirikan. Misalnya doa-doa, kemudian ditampilkan juga doa-doa yang diajarkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam,
Jadi mencampur adukan antara hak dan batil, ya. Makanya tak jarang ya orang kemudian melakukan perjalanan jauh untuk mengambil berkah di makam-makam, di batu-batu. Mereka keluarkan biaya, maka nggak ada manfaatnya, nggak ada. Justru akan memudaratkan dia, akan mengarahkan dia kepada kesyirikan, di mana kesyirikan ini kemudian yang akan menghancurkan keimanannya, merusak amalnya, ya. Na'udzubillah min zalik. Sedangkan berdoa, ya doa itu adalah ibadah, dan ibadah itu tidak boleh ditujukan selain kepada Allah Subhanahu wa taala. Hatta yang di dalam makam itu adalah orang yang dianggap wali, nabi sekalipun, nggak boleh, ya. Karena apa? Karena si pelaku ini menyekutukan Allah Subhanahu wa taala dengan selainnya dalam beribadah, ya. Alasan lain bahwa orang-orang kafir semacam inilah yang diperangi oleh Rasulullah SAW kota Mekah. Jadi orang kafir Quraisy dulu ya seperti ini. Mereka juga mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala, tapi di sisi lain juga mereka beribadah kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Apa dalilnya? Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wala in sa'altahum man khalaqas samawati wal arda la yaqulunna Allah. Qul afara'aytum ma tad'una min dunillahi in aradani Allahu bidurrin hal hunna kashifatu durri aw aradani bi rahmatin hal hunna mumsikatu rahmatih. Qul hasbiyallah tawakkalul mutawakkilin." Dan sesungguhnya jika kamu bertanya kepada mereka, orang kafir Quraisy, ya, siapa yang menciptakan langit dan bumi? Mereka menjawab, Allah. Lalu katakanlah, maka terangkanlah kepadaku tentang apa yang kamu seru selain Allah. Jika Allah mendatangkan kemudaratan kepadaku, apakah berhala-berhala itu dapat menghilangkan kemudaratan itu? Atau jika Allah hendak memberi rahmat kepadaku, apakah mereka dapat menahan rahmatnya? Katakanlah, cukuplah Allah bagiku. Padanya lah kami bertawakal, orang-orang yang berserah diri. Ya. Jadi bukan hanya itu teman-teman sekalian, bahkan orang-orang kafir Quraisy yang diperangi oleh Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam meyakini bahwa pada dasarnya mereka menyembah dan mengagungkan Allah Subhanahu Wa Taala. Hanya saja mereka meminta-minta itu kepada selain Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, mereka juga meminta berdoa kepada Allah, tapi juga mereka meminta dan berdoa kepada selain Allah Subhanahu Wa Taala, baik kepada benda-benda, kepada berhala, dan mereka juga melakukan pengorbanan, penyembelihan untuk tuhan-tuhan palsu mereka, yaitu kepada berhala-berhala begitu. Sekalipun tujuannya untuk bertakarub kepada Allah Azza wa Jalla. Allah Azza wa Jalla berfirman, "Walladzina takhadhu min dunihi awliya'a ma na'buduhum illa liqarribuna ila Allahi zulfa." Dan orang-orang yang mengambil pelindung selain Allah mengatakan, kami tidak menyembah melainkan supaya mereka mendekatkan kami kepada Allah dengan sedekat-dekatnya. Jadi tujuan orang Quraisy ini dia melakukan penyembelihan kepada berhala, tujuannya agar mereka bisa bertakarub kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini sama dengan alasan orang di zaman kekinian kenapa mereka kemudian meminta-minta di kubur, meminta-minta di pohon, meminta-minta di batu, tujuannya sama. Kami berdoa kepada Allah begitu, meminta kepada Allah, tapi ini cara. Ini kan sama latar belakang atau alasan yang mereka lakukan dengan apa yang dilakukan oleh kafir Quraisy sama begitu. Allah Subhanahu wa taala juga berfirman, "Wa ya'buduna min dunillahi ma la yadhurruhum wa la yanfa'uhum wa yaquluna haula'i syufa'auna 'indallah." Dan mereka menyembah selain Allah apa yang tidak dapat mendatangkan kemudaratan kepada mereka dan tidak pula kemanfaatan, dan mereka mengatakan mereka itu adalah pemberi syafaat kepada kami di sisi Allah. Jadi mereka meyakini apa yang mereka sembah, apa yang mereka minta-minta kepadanya itu pemberi syafaat di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ya, ini jelas teman-teman sekalian. Maka
Di antara contoh fenomena kesyirikan yang nyata adalah meminta-minta di kubur, meminta-minta di pohon, meminta-minta ya berdoa kepada selain Allah Azza wa Jal. Ini jelas. Ya ini jelas merupakan fenomena syirik besar. Kemudian fenomena lain, di antara fenomena syirik besar lainnya adalah yang berkembang di sebagian negara-negara yang bahkan negara mayoritas muslim. Ya, yaitu dengan cara menyembah kubur, dengan cara meminta pertolongan kepada penghuninya. Ya, banyak hal yang mereka lakukan. Mereka tawaf ya di kubur tersebut. Mereka melakukan ritual-ritual tertentu, mengusap dan mencium bangunan kubur tersebut, mencium nisannya. Sebagian lagi bahkan ada yang sampai menempelkan wajahnya di atas tanah kubur, ya, bahkan sujud di depan kubur. Dan ini kita temukan, jemaah. Dan ini kita temukan benar. Ini nanti kuburan atau makam itu dihias begitu dengan bunga-bunga, seolah-olah seperti tempat resepsi. Betul, jemaah. Kemudian sebagian orang datang kemudian meminta-minta di sana, mengusap-usap, mencium, kemudian tawaf, sholat di sana, ya. Bahkan ada juga yang berdiri khusyuk, merendahkan diri, tawadu. Dia meminta kepada penghuni kubur agar hajatnya dipenuhi. Ada yang sakit agar disembuhkan. Ada yang menginginkan pekerjaan agar mudah mendapatkan pekerjaan. Ada yang ingin jabatan agar mudah dia mendapat jabatan. Ada yang tidak punya keturunan, mereka datang ke kubur menginginkan keturunan. Semua ini tidak boleh dilakukan, ya. Karena hajat-hajat ini tidak bisa dilakukan oleh si mayit begitu. Ya, tidak bisa dilakukan oleh si mayit. Justru yang mati itu tadi yang memerlukan doa dari kita. Bukan malah kita yang berdoa kepada mereka. Ini adalah ya sistem yang rusak, ya, sistem yang terbalik begitu. Ya. Maka doa-doa ya, permintaan segala bentuk ibadah itu tidak boleh dipersembahkan kecuali kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, di antara fenomena syirik besar adalah menyembelih untuk dipersembahkan kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Qul inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin, la syarika lahu wa bidzalika umirtu wa ana minal muslimin." Katakanlah, sungguhnya salatku, ibadahku, hidupku dan matiku hanya untuk Allah Azza wa Jalla, Rabb semesta alam. Tidak ada sekutu baginya, dan demikianlah yang diperintahkan kepadaku, dan aku adalah orang pertama-tama menyembahkan diri kepada Allah Azza wa Jalla. Ya. Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "La'anallahu man zabaha li ghairillah." Allah Azza wa Jalla melaknat orang yang menyembelih untuk selain Allah Subhanahu wa taala. Jadi barang siapa yang menyembelih untuk selain Allah, maka dia telah melakukan kesyirikan. Ya. Jadi dimanapun dia menyembelih hewan sembelihannya itu, apakah dipersembahkan untuk wali, dipersembahkan untuk kuburan, dipersembahkan untuk nabi, dipersembahkan untuk jin atau selain mereka, ya. Karena di ayat di atas itu Allah Subhanahu wa taala memerintahkan Rasul sallallahu alaihi wasallam untuk mengabarkan kepada manusia bahwa salat, sembelihan, hidup dan mati hanya untuk Allah Azza wa Jalla. Artinya hanya boleh ditujukan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, jadi barang siapa yang menyembelih untuk selain Allah Azza wa Jalla, maka dia telah melakukan kesyirikan. Sama halnya ketika seseorang itu salat untuk selain Allah Azza wa Jalla, ya, maka dia juga sudah melakukan kesyirikan. Karena apa? Salat itu adalah ibadah yang diperuntukkan untuk Allah Subhanahu wa taala. Ada dua macam penyembelihan yang terlarang. Ya, jadi ada dua macam penyembelihan yang terlarang. Yang pertama adalah memang murni dia menyembelih untuk selain Allah Azza wa Jalla. Dia murni menyembelih untuk selain Allah Subhanahu Allah Azza wa Jalla. Yang kedua, menyembelih dengan menyebut selain nama Allah Azza wa Jalla. Jadi masing-masing dari hasil sembelihan ini
ya haram untuk dikonsumsi. Satu tadi apa? Dia menyembelih untuk selain Allah. Ya, baik dia menyembelih untuk jin, menyembelih untuk makam-makam yang dikeramatkan, menyembelih untuk atau apalah selain Allah Subhanahu wa taala, ditujukan untuk selain Allah Azza wa Jalla, untuk ritual-ritual, untuk sesajen, ya, maka ini terlarang. Yang kedua, dia menyembelih dengan menyebut selain nama Allah Azza wa Jalla, atau dia menyebut nama Allah tapi juga menyertakan nama-nama yang disamakan, disejajarkan dengan Allah Subhanahu wa taala. Ini juga tidak boleh, ya. Dan tidak boleh juga dikonsumsi hasil sembelihan tersebut. Apalagi jika dia menyembelih untuk selain Allah dan di saat menyembelih dia menyebut nama selain Allah. Maka ini juga lebih parah begitu, yang lebih buruk, ya. Ada sebagian orang, ya, yang menyembelih untuk jin ketika membeli mobil atau menempati rumah baru, ya. Tujuannya apa? Tujuannya adalah agar mereka tidak diganggu oleh jin, ya. Maka dengan cara ini kemudian mereka akan terjatuh di dalam kesyirikan, ya. Maka akan kita temukan nanti memang ada orang yang baru pindahan rumah, baru beli kendaraan, kemudian mereka memotong sesembelihan agar mereka tidak mendapatkan bala begitu, tidak ya tidak diganggu jin, ya. Maka ini adalah bagian dari kesyirikan. Kemudian adalah di antara fenomena kesyirikan atau syirik besar, syirik akbar yang paling populer dan tersebar di zaman sekarang di mana-mana, yaitu di mana undang-undang atau aturan buatan manusia itu lebih diagungkan, ya, yaitu menghalalkan apa yang Allah haramkan, mengharamkan apa yang Allah halalkan, ya, sehingga seolah-olah manusia memiliki hak untuk menetapkan halal dan haram tanpa melihat aturan syariat di dalamnya, ya. Maka dengan menerima hukum, ya, kita ridho terhadap hukum yang bertabrakan dengan syariat Islam itu, maka itu akan menjerumuskan kita kepada kesyirikan tentunya juga, ya. Di antara dalilnya Allah Subhanahu wa taala berfirman, ittakhadhu ahbarahum wa ruhbanahum arbabam min dunillah. Mereka menjadikan orang alim dan rahib mereka sebagai ilah-ilah selain Allah Azza wa Jalla, ya. Lalu tatkala Adi bin Hatim radhiyallahu anhu mendengar Rasulullah SAW membaca firman Allah, ayat yang Anda bacakan tadi, ittakhadhu akhbarahum wa ruhbanahum arbaba min dunillah, maka dia bertanya, para jemaat tidak menyembah para rahib? Lalu Nabi SAW bersabda, iya memang benar, kata Nabi SAW. Tetapi mereka, para rahib, menghalalkan apa yang Allah haramkan untuk mereka, lalu mereka pun menghalalkannya. Dan mereka mengharamkan apa yang Allah halalkan. Lalu mereka pun mengharamkannya. Itulah ibadah para jamaat terhadap para rahib, ya. Jadi mentaati sejumlah aturan, ridho terhadap sejumlah aturan yang bertabrakan dengan syariat Islam, maka ini termasuk apa? Termasuk mengambil ilah-ilah selain Allah Azza wa Jalla. Karena mereka ridho dan taat, sami'na wa ata'na, terhadap aturan yang sebenarnya bertolak belakang dengan syariat Islam. Ya, ini bukan hanya berlaku di dalam undang-undang yang umum, ya, tapi juga berlaku terhadap setiap ritual-ritual di dalam syariat kita yang diada-adakan begitu. Iya, ini berlaku juga dalam syariat kita. Kita patuh, ya, terhadap kebid'ahan, ya, dan kebid'ahan itu tentu diciptakan oleh eh, tokoh-tokoh, orang yang ditokohkan, orang yang dianggap alim dan ditokohkan, kemudian kita melakukannya, ya, maka termasuk apa? Menjadikan orang alim dan rahib sebagai ilah-ilah selain Allah Azza wa Jalla. Ini termasuk, ya.
Kemudian di antara fenomena kufuran yang seringkali diremehkan juga kebanyakan orang adalah fenomena sihir, perdukunan, dan ramalan. Ya, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa ma kafara Sulaimanu walakinna syayatin kafaru yu'allimuna an-nasa sihr." Sulaiman itu tidak kafir ya. Maksudnya Sulaiman ini tidak melakukan sihir. Akan tetapi syaitan-syaitan itulah yang kafir atau mengerjakan sihir. Mereka mengajarkan sihir kepada manusia. Ya. Jadi termasuk juga income yang didapat dari perdukunan itu hukumnya haram. Ya. Income yang didapatkan atau uang hasil perdukunan itu haram. Sedangkan hukuman bagi tukang sihir adalah dibunuh. Dan ini yang dilakukan oleh pemerintah Saudi begitu ya. Mereka mengeksekusi para penyihir ya. Apakah ada penyihir di zaman sekarang? Ada. Dan sampai sekarang ya pemerintah Saudi tetap melakukan patroli untuk kemudian menertibkan para penyihir. Teman-teman yang oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi yang wajib kita lakukan adalah bersandar, ya, bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala dan meminta kesembuhan hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Adapun membebaskan diri dari sihir ya bisa ditempuh dengan kalamullah azza wajalla. Ya, seperti tiga kul itu ya, surah An-Nas, Falaq, Al-Ikhlas maupun bacaan lainnya yang terdapat dalam Al-Qur'an dan doa yang disebutkan tentunya dalam hadis-hadis yang sahih. Adapun para dukun yang tukang ramal yang mereka mengaku mengetahui perkara gaib maka mereka dihukumi kafir. Karena apa? Tidak ada yang mengetahui perkara gaib kecuali Allah Subhanahu wa taala. Kalau Nabi SAW bersabda, "Man atakahinan au arwafan fasaddaqahu bima yaquluna faqad kafara bima unzila ala Muhammad." Barang siapa yang mendatangi dukun atau peramal kemudian membenarkan apa yang dikatakannya, maka ia telah kufur terhadap apa yang diturunkan kepada Muhammad. Ini adalah hukum orang yang mendatangi dukun atau tukang ramal kemudian membenarkannya. Ya, jadi mendatangi dukun dalam riwayat lain, sholat kita bisa tidak diterima selama 40 malam. Adapun kalau sampai pada tingkat membenarkannya, maka kita dihukumi kufur terhadap apa yang diturunkan kepada Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi sekedar datang saja, ya, belum sampai membenarkan, itu bisa berpengaruh terhadap amalan kita. Ibadah yang kita lakukan, sholat, itu tidak akan mendatangkan pahala, tetapi kewajibannya tidak gugur, begitu. Tapi hanya saja tidak akan mendatangkan pahala, begitu. Jadi memang sia-sia, tapi bukan berarti kewajibannya gugur. Hanya saja sholatnya tidak diganjar. Rasulullah SAW mengatakan, "Man ata'arwafan fas'alahu an syai'in lam tuqbal lahu salatun arba'ina laylah." Maka siapa mendatangi seorang peramal lalu bertanya kepadanya tentang suatu perkara, maka sholatnya tidak diterima selama 40 hari. Jadi hati-hati mendatangi dukun, mendatangi peramal, bahaya. Datang saja, maka bisa berpengaruh terhadap ibadah kita. Apalagi kalau sampai pada tingkat membenarkan, maka kita bisa kufur terhadap apa yang diturunkan kepada Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalau datang untuk mendakwahi, tayyib, nggak ada masalah, bahkan bagus. Tapi kalau datang untuk konsultasi, nah ini yang masalah. Kemudian di antara fenomena kesyirikan lain yang berbahaya, yaitu mahabbah atau berlebih-lebihan dalam mencintai. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa minan nasi may yattakhidhu min dunillahi tuhibbunahum ka hubbillah walladzina amanu asyaddu hubbalillah." Dan di antara manusia ada orang yang menyembah tandingan-tandingan selain Allah Subhanahu wa taala. Ya mereka menyembah kepada tandingan itu ya apapun yang mereka sembah, kepada apapun yang mereka minta selain Allah Azza wa Jalla, ya mereka mencintainya sebagaimana mereka mencintai Allah Azza wa Jalla. Adapun orang yang beriman itu sangat cinta kepada Allah Azza wa Jalla.
Jadi barang siapa mencintai patung, ya, atau mencintai tokoh yang orang yang ditokohkan, patung, undang-undang, dan tunduk kepadanya, mengutamakan dan mencintai mereka melebihi cinta kita kepada Allah Azza wa Jal, dan mendahulukan larangan mereka, lebih mentaati mereka dibanding dengan taat kepada Allah Azza wa Jal, maka dia jatuh dalam kesyirikan. Ya, jadi hendaknya setiap muslim ini mawas diri supaya tidak berlebih-lebihan di dalam mencintai sesuatu. Artinya cinta kepada Allah itu harus berada pada tingkat tertinggi, bahkan terhadap diri kita sendiri. Ya, jadi sebenarnya syirik besar ini masih banyak sekali contoh yang paling nampak dan populer begitu. Ya, itu tadi di antara fenomena-fenomena syirik besar, syirik akbar. Ada juga fenomena syirik kecil, asrar yang tampak begitu. Meskipun disebut dengan istilah syirik kecil, tapi posisinya di bawah syirik besar. Artinya di bawah syirik kecil ini ada zina, ada homoseksual, ada merampok, ada berjudi. Sedangkan syirik kecil masih berada di atasnya, termasuk durhaka kepada kedua orang tua. Artinya siapa saja yang melakukan syirik kecil, maka dosanya lebih besar dari mendurhakai kedua orang tua, dosanya lebih besar dari homoseksual, dari zina, dari macam-macam. Maka penting bagi kita untuk menghindari. Pertama adalah di antara fenomena syirik kecil adalah riya dalam beribadah atau semua amal kebaikan. Ya, jadi siapa saja yang mengerjakan ibadah atau amal kebaikan yang ditujukan untuk Allah disertai tujuan untuk mendapatkan pujian misal, maka dia telah melakukan syirik kecil. Ya, dan amalan yang diiringi dengan keinginan untuk dipuji manusia, untuk diakui oleh manusia, maka amalan itu tertolak. Adapun dalilnya adalah dalam hadis qudsi, ana aghna syuraka'i 'ani syirki wa man 'amila amalan asyraka fihi ma'iya ghairi taraktuhu wa syirkah. Aku, kata Allah, tidak butuh persekutuan. Barang siapa mengerjakan satu amalan yang di dalamnya ia mempersekutukan aku dengan selainku, maka aku akan meninggalkannya dan juga meninggalkan perbuatan syiriknya. Jadi jangan sampai kemudian kita beribadah dengan tujuan agar dipuji oleh manusia, diakui manusia. Karena Allah Azza wa Jalla mengatakan ya wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahu, harus kita ikhlaskan hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua di antara fenomenanya adalah bentuk syirik kecil adalah bersumpah dengan nama selain Allah Azza wa Jalla. Rasul SAW mengatakan man halafa bi ghairillahi faqad asyrak. Bang siapa yang bersumpah dengan nama selain Allah, maka ia telah melakukan kesyirikan. Dalam hadis lain, Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ala innallaha yanhakum an tahlifu bi abaikum. Man kana halifan falyahlif billahi aw liyasmut." Ketahuilah, sesungguhnya Allah melarang kalian bersumpah atas nama bapak-bapak kalian. Barang siapa bersumpah dan yang bersumpah atas nama Allah atau diam. Ya, jadi Allah Azza wa Jalla melarang kita bersumpah atas nama-nama bapak kalian. Ya, misalnya demi Allah dan demi bapakku, atau yang lain demi Allah dan demi kehormatanku, nggak boleh. Ya, nggak boleh. Kata Nabi SAW, bangsa yang bersumpah dan bersumpah atas nama Allah Azza wa Jalla. Ya, atau dia, atau dia. Ya, daripada antum bersumpah dengan nama selain Allah, lebih baik dia. Jadi seorang muslim tak boleh bersumpah dengan zat selain nama Allah Subhanahu wa taala, nggak boleh sama sekali. Bahkan jika bersumpah dengan nama nabi pun nggak boleh. Ya, demi demi dengan menyebut nama misalnya demi nabi ini, ya, atau demi wali ini nggak boleh. Ya. Atau menyebut nama kita atau menyebut nama anak kita, ayah kita atau siapapun itu nggak boleh. Bersumpah itu hanya boleh dengan menyebut nama Allah Subhanahu wa taala. Baik itu dengan menyebut nama Allah
nama-namanya, sifatnya, ya. Sehingga ketika seseorang ya terjatuh di dalam dia bersumpah dengan nama selain Allah Azza wa Jal, maka hendaknya dia mengucapkan la ilaha illallah seraya beristighfar, bertaubat kepada Allah Azza wa Jal dan ditanamkan di dalam hati ia tidak akan mengulanginya lagi. Rasul SAW bersabda, "Man halafa faqala fi halifi billati wal uzza falyaqul la ilaha illallah." Orang siapa bersumpah dan berkata demi Lat dan Uzza, maka adalah yang mengucapkan la ilaha illallah. Jadi barang siapa yang bersumpah dengan nama selain Allah Azza wa Jal, dia tetap menyebut nama Allah, tapi menyertakan nama makhluk, maka hendaknya dia mengucapkan la ilaha illallah. Dan juga ada beberapa lafaz kesyirikan yang haram diucapkan, tapi banyak diucapkan oleh orang-orang. Begitu. Di antaranya, aku bertawakal kepada Allah dan juga kepadamu. Dia mendudukan Allah sama dengan orang yang dimaksudkan. Ya, atau aku tidak memiliki siapa-siapa lagi selain Allah dan dirimu. Atau andaikan bukan kerana Allah dan si fulan. Atau ini dari Allah juga darimu. Atau di langit aku punya Allah, sedangkan di bumi aku memiliki engkau. Enggak boleh. Ini kadang-kala kalau orang yang lagi dimabuk cinta, di antara perkataannya adalah di langit aku punya Allah, kalau di bumi aku punya kamu. Tanpa ia sadari, ia terjatuh dalam kesyirikan. Ya. Jadi semua ucapan tersebut adalah perkataan syirik yang tidak boleh diucapkan. Ya. Atau kalimat lain yang semakna nggak boleh. Intinya sumpah itu tidak boleh diucapkan kecuali dengan menyebut nama Allah Azza wa Jalla. Kalaupun menyebut nama Allah Azza wa Jalla juga tidak dibarengi dengan menyebut hal-hal lain. Rasulullah SAW mengatakan, La taqulu masya Allahu wa sa'a fulan, walakin qulu masya Allahu thumma sa'a fulan. Jangan kalian mengucapkan atas kehendak Allah dan kehendak si fulan, tapi ucapkanlah atas kehendak Allah kemudian kehendak si fulan. Ya. Atau ucapan-ucapan mencela zaman. Ya. Ada kadang-kala orang kalau kesel itu dia ya mencela zaman begitu. Ya. Semoga Allah melaknat zaman edan ini. Ya semoga zaman ini ya atau meyakini adanya hari-hari sial. Semua ini adalah ucapan yang mengandung cacian terhadap zaman, ya. Dan hukumnya sama, ini mengandung kesyirikan. Karena mencela zaman, mencela waktu itu sama mencela Allah Azza wa Jalla, ya. Atau ada keyakinan akannya hari sial, atau ada yang keyakinan akan angka-angka sial itu juga kan termasuk kesyirikan, ya. Apalagi kalau sampai terjatuh mencela zaman. Nabi SAW bersabda, kalau Allah yasubbu Adam ad-dahra wa ana ad-dahru biyadihil lailu wan nahar. Allah Azza wa Jalla mengatakan, anak keturunan Adam mencela zaman. Padahal aku adalah zaman. Di tanganku lah malam dan siang. Jadi, ya sama-sama dihukumi haram ya, dan termasuk kesyirikan. Ya, adalah mencela zaman. Dan juga termasuk kesyirikan adalah memberikan nama. Ya, dengan nama misal. Nama yang menunjukkan atau menyatakan penyembahan kepada selain Allah. Yang biasanya didahului dengan kata abdu. Ya, yang kemudian setelah kata abdu itu kemudian setelahnya bukan nama-nama atau sifat Allah Subhanahu wa taala. Misal Abdul Masih, Abdul Hussein, Abdul Rasul, Abdul Nabi dan nama-nama sejenis yang mengandung penyembahan kepada selain Allah Azza wa Jalla. Artinya setelah abdu itu hanya boleh terselit nama atau sifat Allah Subhanahu wa taala. Misalnya Abdul Rahman, Abdullah ya, atau Abdul Wahab, atau Abdul Razak. Itu nama-nama yang bagus. Tapi kalau dinisbatkan kepada makhluk, maka jatuhnya syirik.
Abdul Hussein, hamba Hussein, nggak boleh. Atau uh, Abdul Ali, ya, atau Abdul, intinya tidak boleh, ya. Nama juga menunjukkan penyembahan kepada selain Allah atau penghambaan kepada selain Allah SWT. Ini bisa menjatuhkan dan termasuk dalam syirik. Kemudian tatayyur, ya. Tatayyur. Tatayyur ini adalah sifat pesimis karena mengaitkan nasib terhadap lingkungan sekitar. Asal kata tatayyur ini adalah tiaroh yang berasal dari kata ta'ir, yaitu burung. Jadi orang Arab itu sebelum mereka safar, mereka akan melepaskan burung dulu. Ya, kalau burungnya terbang ke kanan, mereka akan tetap lanjut jalan. Kalau burungnya terbang ke kiri, mereka akan mengurungkan niat untuk melakukan perjalanan karena mereka menganggap akan ada hal buruk yang akan menimpa mereka. Mereka beranggapan akan ada hal buruk yang akan menimpa mereka. Kalau burungnya lurus ke depan, mereka akan mengulangi lagi, coba lagi. Begitu. Maka ini kata Nabi SAW jatuh dalam kesyirikan, tatayyur. Nabi SAW bersabda, "At-tiyaratu syirk." Tiaroh ini adalah perbuatan syirik. Ya. Dalam hadis lain Nabi SAW juga bersabda, "Laisa minna man tatayyara aw tatayyara lahu." Bukan termasuk golongan kami, yaitu orang yang melakukan tiaroh atau minta dilakukan tiaroh untuknya. Dan termasuk, ya, kategori tatayyur adalah meyakini adanya hari sial atau angka-angka sial, sehingga mereka akan mengurungkan niat melakukan atau mengurungkan hajat mereka karena adanya keyakinan sial itu tadi. Ini termasuk tatayyur, ya. Atau misalnya nabrak kucing. Aduh, dikhawatirkan nanti setelah nabrak kucing ini kita akan tertimpa madarat, ini akan tertimpa bala. Ini tatayyur. Ini tatayyur, ya. Bagaimana cara menyikapinya, ya? Maka kita bertawakal kepada Allah Azza wa Jalla bahwa segala sesuatunya terjadi atas kehendak Allah Subhanahu wa taala. Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu mengatakan, jadi tiaroh ini adalah perbuatan syirik. Dan tidak seorang pun di antara kita melainkan pernah merasakan pesimis pada dirinya, tetapi Allah menghilangkannya dengan tawakal. Artinya tatayyur ini bisa dihilangkan dengan cara tawakal kepada Allah. Artinya sebelum kita melakukan perjalanannya kita berdoa, tawakal kepada Allah Azza wa Jalla, begitu. Bukan malah melakukan hal-hal yang bisa menghantarkan kepada kesyirikan. Kemudian yang termasuk bagian dari syirik kecil juga adalah meninggalkan sholat karena malas atau menganggapnya enteng. Ya, apalagi kalau sampai pada tingkat mengingkari hukum wajibnya sholat atau sampai mengolok-olok sholat, maka hukumnya kafir dan bisa keluar dari Islam berdasarkan kesepakatan para ulama. Tapi setelah sampai hujah kepadanya. Tapi siapa yang tidak tahu sholat itu wajib? Kita yakin semua orang mengetahui akan wajibnya sholat, begitu. Iya. Maka ketika dia jatuh meninggalkan sholat karena menganggapnya tidak wajib, bahkan sampai mengolok-oloknya, maka bisa jatuh dalam kekafiran. Apalagi kalau sampai meninggalkannya sama sekali. Rasul SAW bersabda, "Al-ahdu alladhi bainana wa bainahumus salatu faman tarakaha faqad kafar." Perjanjian antara kita dan mereka adalah salat. Barang siapa yang meninggalkannya maka kafirlah. Rasul SAW juga bersabda, "Bainar wajuli wa bainas syirki wal kufri tarakus salat." Yang membedakan antara muslim dengan kesyirikan dan kekufuran adalah meninggalkan salat. Jadi ketika seseorang itu meninggalkan salat, maka dia berada di pintu kekafiran. Dia berada di pintu kekafiran. Ya, maka ini besar sekali resikonya. Menurut sebagian ulama, menurut sebagian ulama, orang yang meninggalkan sholat, sekalipun karena menganggapnya enteng, orang yang meninggalkan sholat sekaligus menganggapnya enteng, maka ia telah kafir akbar berdasarkan dalil ini dan dalil lain.
kesimpulannya meninggalkan sholat apapun alasannya adalah sangat-sangat berbahaya. Ya, jadi jangan sampai kita meninggalkan sholat karena resikonya besar. Ya, baina rajul baina syirka wa kufur tarkus shalah. Kita bisa meninggalkan sholat karena meremehkan atau mengingkari kewajibannya. Kita berada di pintu kekafiran. Ya, kita berada di pintu kekafiran, maka bahaya sekali, teman-teman sekalian. Kemudian di antara fenomena kesyirik syirik asghar di lain adalah meyakini adanya kesembuhan dan manfaat pada sesuatu yang Allah tidak menjadikannya sebab kesembuhan. Misal dengan jimat-jimat, jampi-jampi, mantra, logam-logam yang didilitkan atau doa-doa syirik yang ditulis oleh dukun atau tukang sihir atau mantra-mantra ya. Jadi semua ini adalah sesuatu yang ditinggalkan oleh generasi nenek moyang. Kemudian generasi selanjutnya ya meyakini bahwa perkara-perkara ini seperti tamimah ya, mantra-mantra, jampi-jampi, doa-doa syirik, jimat-jimat. Kemudian sebagian orang, bahkan kebanyakan orang memakainya agar mereka terhindar dari bala. Ya, sedangkan ini adalah perkara yang disebutkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam termasuk jimat-jimat. Ini adalah perkara yang bisa menghantarkan kita kepada kesyirikan. Ya, dan ini karena ini juga bisa mengurangi tawakal kita kepada Allah Azza wa Jalla. Orang buka toko, dia juga pasang jimat-jimat. Artinya dia kurang tawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan dia bisa terjatuh dalam kesyirikan tentunya. Rasulullah SAW mengatakan, "Man 'allaqa tamimatan faqad asyrak." Barang siapa yang menggantungkan jimat, maka dia telah melakukan kesyirikan. Barang siapa yang memasang jimat-jimat, maka dia telah melakukan kesyirikan. Ya. Jadi itu teman-teman sekalian ya, berkaitan dengan kesyirikan yang kita bahas dari ensiklopedia larangan dalam syariat Islam yang ditulis oleh Syekh Muhammad Basir At-Tahlawi ya. Semoga beliau mendapatkan kebaikan atas apa yang telah beliau usahakan untuk agamanya Allah Subhanahu wa taala. Baik, demikian pembahasan kita pada malam hari ini terkait dengan kesyirikan dan fenomena-fenomena kesyirikan. Semoga bermanfaat ya. Insya Allah pada pekan depan kita akan masuk pada pembahasan selanjutnya yaitu tentang sihir. Ya tadi adalah syirik, kemudian insya Allah pekan depan kita akan masuk pada pembahasan sihir dan seterusnya. Baik, yang benar datangnya dari Allah Subhanahu wa taala, yang keliru datangnya dari anak pribadi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.